Chelsea telah menuntaskan sebagian laga-laga pramusim mereka dengan hasil yang cukup memuaskan. Bahkan Chelsea kini juga difavoritkan akan menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan. Apa saja yang telah dicapai oleh The Blues sejauh ini bersama Mauricio Pochettino, dan perubahan apa saja jika dibandingkan dengan musim lalu, kami telah merangkum semuanya untuk Anda sebagai berikut. Tugas awal Pochettino di Chelsea berhasil. Pochettino menghadapi tugas besar yang menyulitkannya di Stamford Bridge. Ia bukan saja kebagian tugas merampingkan skuad dan memudahkan barisan pemain The Blues, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri para pemainnya setelah finish pada setengah terbawah klasemen Liga Inggris. Kini 4 hasil tanpa kekalahan di pramusim akan mengembalikan rasa percaya diri para pemain Chelsea menjelang dimulainya musim baru Liga Inggris dalam waktu 2 pekan ke depan. Kini Pochettino juga tahu ia akan sangat mengandalkan diri pada 2 pemain anyarnya, yaitu Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku setelah kontribusi gol luar biasa yang dihasilkan 2 pemain ini selama pramusim. Performa gemilang pemain baru Chelsea. Pertandingan pramusim pertama dilakukan melawan tim milik 2 selebritis Hollywood, yaitu Wrexham. Chelsea menang besar 5-0 atas tim divisi keempat sepak bola Inggris ini. 2 gol diborong oleh Ian Maatsen, bek 21 tahun asal Belanda, kemudian 3 gol lainnya dibagi rata oleh Conor Gallagher, Christopher Nkunku, dan Ben Chilwell. 3 gol terakhir itu baru terjadi jelang mepet akhir pertandingan, yang memperlihatkan merosotnya perlawanan Wrexham. Gallagher mencetak gol di menit 80, Nkunku menit 90, dan Chilwell gol menit 93. Setelah itu The Blues menang lagi atas Brighton, meskipun dengan susah payah dengan skor 4-3. Terjadi gol susul-menyusul setelah gol Danny Welbeck disamakan oleh Nkunku selama babak pertama. Tim biru kota London kemudian menjauh 4-1 melalui gol-gol dari Mykhailo Mudryk, Conor Gallagher, dan Nicolas Jackson yang seluruhnya terjadi dalam rentang waktu menit 65 sampai 76. Bukan Brighton namanya jika tidak melawan secara gigih. Sebuah karakter determinasi yang ditanamkan oleh Roberto De Zerbi. Mereka melawan dengan 2 gol jelang akhir oleh Joao Pedro dan Denis Undav. Skor akhir 4-3. Pada laga pramusim ketiganya, Scott Pochettino hanya berhasil mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan pasukan Eddie Howe. Gol dari Nicolas Jackson dibalaskan oleh Miguel Almiron, salah satu pencetak gol terbanyak Newcastle. Dan terakhir, kemenangan 2 gol tanpa balas melawan rivalnya sesama tim Liga Inggris, Fulham. Chelsea menang atas Fulham dengan 2 gol dari Thiago Silva dan pemain anyar Christopher Nkunku selama babak pertama. Tidak ada gol lagi yang terjadi pada paruh kedua permainan yang digelar di FedEx Field di Landover dengan skor akhir 2-0. Kemenangan atas Fulham itu berarti The Blues tidak terkalahkan dalam 4 laga pramusim mereka di Amerika Serikat ini, termasuk 1 hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United. Bek baru yang akan buat Chelsea semakin kokoh. Meski Chelsea meraih hasil bagus selama laga pramusim, namun manajer Mauricio Pochettino belum puas. Pochettino masih ingin menambah kedalaman skuadnya, terutama di lini belakang timnya. Sebab Wesley Fofana akan absen beberapa bulan akibat mengalami cedera ligamen lutut pada laga pramusim. Para pemain seperti Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, dan Ethan Ampadu telah meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Kondisi cedera sejumlah pemain membuat Chelsea membutuhkan bala bantuan darurat. Kecuali Thiago Silva, ketiga bek lainnya masih berusia di bawah 25 tahun alias masih muda, masih butuh pengalaman. Axel Disasi pun akhirnya didatangkan Chelsea dari AS Monaco. The Blues menebusnya seharga 45 juta euro atau setara 747 miliar rupiah dan akan dikontrak selama 6 tahun. Axel Disasi merupakan salah satu pemain dengan angka pertahanan cukup apik di kompetisi Eropa. Axel Disasi punya presentase memenangi duel di area pertahanan sebesar 79%. Unggul tipis dari Kim Min-jae yang hanya mampu menorehkan 76,6%. Sedangkan dalam pertarungan duel udara, Axel Disasi malah terlihat sangat superior dengan catatan 85% kemenangan. Sedangkan Kim Min-jae hanya 72%. Selain Disasi, Pochettino menyatakan bahwa Chelsea mungkin masih akan merekrut beberapa pemain tambahan untuk memperkuat tim sehingga masih memantau dengan cermat dalam beberapa pekan mendatang hingga bursa transfer ditutup. Alasan Chelsea bisa tantang gelar juara Liga Inggris. Chelsea akan sangat dibantu oleh ketidakikutsertaan mereka di kompetisi Eropa setelah hanya berada di posisi 11 klasemen musim lalu.
Meski mengecewakan, namun kini mereka justru bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada kompetisi Premier League, berusaha mengembalikan kejayaan mereka sebagai tim raksasa Liga Inggris, selain 2 kompetisi piala domestik lainnya. Di saat lawan-lawan papan atas Liga Inggris akan disibukkan dengan jadwal pertandingan kompetisi Eropa seperti Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa, Chelsea akan bisa mengambil keuntungan dengan menurunnya stamina lawan mereka saat harus bertanding 2 kali dalam sepekan. Bahkan mungkin lawan The Blues akan terpaksa melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad utama mereka. Dan mungkin yang akan diturunkan melawan Chelsea bukan pemain dengan kualitas seperti tim utama mereka. Jadi kini tak ada lagi alasan bagi Chelsea untuk tidak tampil lebih baik daripada musim lalu. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.